C018134, mahasiswa KKN Mandiri Universitas Bengkulu, kelompok 141, periode 94, tahun 2021. Seperti yang teman-teman ketahui, virus corona sudah menemani Indonesia sejak 1 tahun lebih, tepatnya sejak tahun 2021 lalu. Virus corona ini sudah menyebabkan banyak perubahan yang signifikan, terutama dalam tatanan sosial ekonomi masyarakat. Terlebih lagi, sekarang pemerintah sudah menerapkan PPKM setelah penerapan PSBB sebelumnya di tahun 2020. Dengan adanya PPKM ini, tentunya kegiatan masyarakat itu sangat terbatas. Nah, maka di video kali ini, saya akan menjelaskan atau mensosialisasikan kepada teman-teman semua terkait pemasaran produk melalui pemanfaatan sosial media. Mari kita simak penjelasannya. Pemasaran melalui media sosial adalah sebuah proses pemasaran yang dilakukan melalui pihak ketiga, yaitu website berbasis media sosial. Saat ini sudah banyak media sosial yang dapat digunakan untuk pemasaran atau promosi sebuah produk atau jasa. Nah, pemasaran dengan media sosial tidak selalu berhubungan dengan jual beli secara langsung. Dalam pemasaran ini, Anda bisa memasarkan konten dalam bentuk postingan di web, gambar, ataupun video. Konten yang dipasarkan melalui media sosial ini berhubungan dengan produk yang akan dijual. Selain memasarkan konten, teknik pemasaran modern ini juga digunakan untuk memasarkan merek. Maksud memasarkan merek di sini adalah mengenalkan merek secara umum ke masyarakat secara menyeluruh atau yang sering disebut dengan brand awareness. Dengan mengenalkan merek dan memberi impresi yang baik, maka rasa percaya masyarakat akan meningkat dan bisa meningkatkan konversi promosi ke penjualan. Di samping itu, media sosial juga digunakan untuk upaya optimasi website bisnis yang di SEO-kan. Teknologi dan internet menjadi sebuah kebutuhan yang tak bisa lepas dari aktivitas sehari-hari. Hampir setiap orang memiliki gadget untuk menunjang keseharian. Semua bisa dilakukan dari gadget pribadi, baik aplikasi perkantoran, aplikasi chat, sampai media sosial yang bisa dikatakan menjadi pelengkap serunya keseharian kalian. Lantas, apakah media online bisa dipakai untuk melakukan branding? Jawabannya tentu saja bisa, karena pemasaran melalui media online ini dinilai lebih efektif dan efisien, karena tidak butuh modal yang banyak dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan promosi yang akan dilakukan. Penetrasi pengguna internet di Indonesia tercatat dalam survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia di tahun 2017 telah mencapai 54,68% dari total jumlah penduduk Indonesia, sekitar 262 juta jiwa. Angka yang sangat besar ditambah fakta bahwa terjadi peningkatan sekitar 3 kali lipat dibanding 8 tahun yang lalu. Tercatat pengguna internet di sektor bisnis dan ekonomi adalah 37,82% sampai 45,14% pengguna mencari informasi produk dan jasa serta membantu pekerjaan. Tentunya, angka yang fantastis ini harus menjadi indikator bagi pelaku bisnis untuk melakukan pendekatan secara digital pada bisnis produk dan jasanya. Ini juga alasan semakin banyaknya penyedia jasa web atau jasa pembuatan website di Indonesia. Pemasaran melalui media sosial ini tidak bekerja secara langsung. Konversi penjualan membutuhkan waktu yang cukup lama, karena masyarakat membutuhkan trust atau rasa percaya. Jika rasa percaya ini meningkat dibarengi strategi yang tepat, maka penjualan bisa berjalan dengan lancar. Lamanya proses konversi dari promosi ke penjualan ini membuat banyak marketer tidak sabar. Akhirnya, mereka gagal menerapkan cara pemasaran ini meski cukup penting. Agar pemasaran ini berjalan lancar, Anda harus bersabar dan menerapkan metode yang tepat. Misal, target promosinya jelas dan interaksi dengan masyarakat berjalan dengan baik. Nah, adapun komponen penting dalam sosial media marketing. Yang pertama itu fokus pada sasaran, yang kedua menggabungkan banyak platform, yang ketiga aktif dalam berinteraksi, yang keempat menggunakan influencer, dan yang kelima bersabar. Lalu yang terakhir ada strategi pemasaran melalui media sosial. Yang pertama itu harus menentukan target dan jenis media yang digunakan.
Yang kedua, membuat konten yang seru dan kreatif. Dan yang terakhir itu menjalin komunikasi efektif secara personal. Nah, itu saja penjelasan dari saya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tayangan selanjutnya.